Gambarkan Jogja, Solo, Cirebon dan sebagainya atau ini ya. Kalau di timur sana malah banyak. Raja itu bisa juga disebut kepala suku adat. Nah, kepala suku adat itu diangkat sebagai kepala suku karena apa? Karena bijaknya. Nah, kita mendambakan kehidupan seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya cita-cita kemerdekaan yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dulu itu musyawarah dan mufakat ya, dan nanti apa hal-hal lain yang belum terakomodir dalam ini akan disusun sedemikian rupa setelah itu. Nah, setelah itu tuh sekarang tuh belum serius ke sana, itu malah kenaan. Setelah MPR DPR itu semakin kuat ya, kelihatannya untuk menuju ke musyawarah dan mufakat tadi itu semakin jauh, semakin menjauh seperti itu. Sebenarnya musyawarah mufakat itu apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat yang namanya MPR, itu isinya adalah orang-orang yang bijak dan berbudi luhur. Bijak dan berbudi luhur ya. Tidak harus pinter, bijak dan berbudi luhur. Nah, orang katakanlah 1000 ya, katakanlah butuh orang pinter sekitar 20% aja atau 20 orang lah yang pinter teknologi, pinter ini, pinter dalil, pinter ini, nggak apa-apa di situ. Tapi yang dihimpun adalah manusia-manusia yang bijak dan berbudi luhur tadi itu, sehingga nanti himpunan yang dipidatokan di sana nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak apa-apa. Tapi yang diomongkan itu kan bisa direkam, lalu dihimpun sedemikian rupa sehingga nanti itu dijadikan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR, baru dok sebagai undang-undang negara gitu. Tapi karena sekarang ini mungkin sudah merasa kenaan ya, jadi untuk merubah itu ya ya nggak ada niat ke sana. Makanya sekarang begitu musim pemilihan, sekarang bingung. Ada yang harus keturunannya, anaknya, ada yang harus ini karena ideologinya kuat, ada yang harus ini karena ini gitu. Akhirnya ya nggak ketemu lagi. Keikhlasan untuk bernegara itu tidak ada. Kejujuran, keikhlasan untuk bernegara tidak ada. Yang ada adalah saling membuat demarkasi supaya menang ke sana. Itu. Kalau saya lihat kok seperti itu gitu. Ini terkait dengan leluhur yang pertanyaan saya yang pertama, seberapa penting sih dan seberapa besar manfaatnya kalau kita ini menghormati dan mengingat leluhur. Terus yang kedua yang saya pernah lihat dan dengar di media-media bahwa beliau Bung Karno adalah kan sosok pemimpin yang hebat di mata dunia. Itu tidak lepas dari beliaunya itu selalu mengingat dan menghargai para leluhur. Apakah seperti itu yang Terus yang ketiga yang bagaimana cara kita mengetahui atau mendapatkan hasil dari leluhur dalam perjalanan hidup yang ya. Bagaimana penjelasannya yang satu, jawabnya gampang. Bumi itu siapa sih ninggali? Leluhur. Leluhur siapa? Ya leluhur bangsa Nuswantara, ya toh, bangsa Indonesia ini. Siapa leluhurnya? Ya, tanya di Sumatera, sana akan dijawab leluhurnya siapa. Tanya ke Kalimantan akan dijawab leluhurnya siapa. Itu kan leluhur-leluhur kita. Inilah yang ninggali namanya negara Indonesia ini ya. Jadi itu sudah terjawab tentang bahwa bumi ini bukan warisan bangsa lain, adalah warisan leluhur kita. Yang patut kita contoh adalah yang di Pertuan Agung Melayu. Akhir-akhir ini setelah Perdana Menteri yang muda itu semakin lama semakin kelihatan cara berpakaiannya tidak menghargai cara berpakaian leluhur. Waduh, yang di Pertuan Agung marah-marah itu, marah-marah.
saya tidak anti-Islam, silahkan Islam di sini, tapi semua harus menghargai budaya leluhur. Kok sampai lama-kelamaan orang berpakaian Melayu, adat Melayu, pakai ini, kok sekarang hilang. Yang senang pada budaya Arab, silahkan pulang ke Arab, kita malah senang. Loh, sampai digitu kan? Sampai digitu kan kemarin itu, wah, sewenang saya lihat tuh bangga gitu loh ya. Nah, karena berpakaian leluhur itu paling tidak itu nanti dampak ke anak cucu, ke masyarakat pun akan tetap cinta kepada leluhur, kepada bangsa yang disebut nasionalisme. Jadi nasionalisme kita harus nasionalisme yang berdasarkan semangat leluhur, bukan nasionalisme ala barat, nasionalisme ala Timur Tengah, nasionalisme ala Cina, nasionalisme ala mana, tidak seperti itu. Apalagi yang pertanyaan kedua tadi yang Bung Karno kan sosok pemimpin yang hebat di mata dunia. Saya kan pernah dengar di media-media bahwa beliau itu tidak lepas untuk menghormati dan menghargai leluhur. Apakah seperti itu yang mungkin yang Jati bisa menceritakan? Beliau tidak. Beliau kan tidak lepas dari menghormati leluhur, menghargai leluhur. Apakah memang seperti itu yang bisa diceritakan dulu beliau, sosok Bung Karno itu seperti apa gitu? Ya, Bung Karno itu di Bali punya kamar khusus, di Pelabuhan Ratu punya kamar khusus untuk berkomunikasi dengan selatan. Karena leluhur kita dengan Laut Selatan itu sangat akrab, ya, baik secara kultur budaya atau secara politik, ya. Yang ketiga, Bung Karno itu kenapa yang terakhir itu kok minta dimakamkan didampingi antara ibu dan bapaknya di Blitar sana, di tengah-tengah ibu dan bapaknya, saking cintanya terhadap leluhur. Bung Karno itu adalah putranya ibu dan bapaknya, ya, ibu dan bapaknya sampai di situ gitu. Jadi penghargaannya itu sampai seperti itu, ya. Dan saya mengetahui sendiri beliau itu sangat merakyat sekali. Kalau di rumah di Blitar itu wayangan, Bung Karno itu enggak, pengawalnya enggak begitu kuat, enggak, nonton wayang itu ya di tengah-tengah orang duduk di pendopo itu, nonton gitu di tengah-tengah orang-orang itu ya, dari kamar tidurnya di dalam gerbang sana ya terus nonton wayang gitu gitu. Jadi berarti bahwa beliau itu nggak punya pikiran sedikit pun tentang macam-macam ketakutan, karena pasrahnya tadi itu ya, pasrahnya. Lalu yang kedua, berdasarkan leluhur-leluhur yang sudah akrab dan menyatu dengan energi Laut Selatan itu sangat penting dan dominan, karena itu yang memperkuat Indonesia secara umum itu. Terus yang ketiga tadi yang pertanyaan dari saya, bagaimana caranya yang agar kita ini mengetahui dan mendapatkan hasil dari leluhur dalam perjalanan hidup ya? Bagaimana cara mengetahuinya ya? Ngunduh, maksudnya ngunduh. Ngunduh hasil dari tanaman leluhur kita, cara mendeteksinya seperti apa? Barangkali kurang lebihnya begitu ya. Saman ketika masuk ke rumah saya, apa pikiran sampean? Ini adalah hasil dari cinta saya, hormat saya terhadap leluhur. Tidak saya beli dengan material, Mas. Meskipun nilainya itu lukisan itu ada kalau 3M. Tidak beli ya? Tidak, belinya murah. Murah. Saya tidak ngerti kalau itu pelukisnya itu maestro kegemaran Bung Karno. Ibu-ibu bawa gulungan ya, dibawa ke sana, di luar, Pak kerso mundut lukisan gitu. Lukisan apa, Bu? Niki lho, Pak, ombo, Pak, lukisannya, Pak, ngono. Waktu itu cuma minta sekitar karena anaknya mau masuk sekolah sekitar 2,5 juta kalau nggak salah itu mintanya itu, karena demi sekolah tadi itu. Udah, Bu, nggak usah dibuka,
Saya lihatnya catnya sama kanvasnya, karena saya itu cermat terhadap barang-barang yang baik yang mana. Saya lihat kanvas itu, kanvasnya kok bukan sembarang kanvas ini, catnya kok bukan sembarang cat ini pasti maestro. Ternyata itu ada suratnya, ya, lukisan Pak Indra Gunawan dari Bandung. Iya, nah itu nilainya berapa M itu ya, itu. Nah, orang itu minta 2,5, saya kasih 4 juta waktu itu, karena saya hanya pengen menolong anaknya mau masuk sekolah aja. Ini kan karena cinta terhadap leluhur ya. Itu terus kan Dedes itu Paramita cucunya Ken Dedes. Itu saya beli itu waktu itu dipikul di jalan cuma 110.000. Karena saya tanya itu, lukisannya siapa ini Bu? Katanya Ken Dedes Pak, katanya Pak. Aduh, seneng saya itu pecinta Singosari. Saya beli, saya rubah sendiri. Kembennya saya uculi, mahkotanya saya rubah, saya kasih ini, saya kasih permata-permata. Sekarang meskipun dibeli 5M tidak saya kasih. Karena sudah saya buatkan KTP sebagai warga sini. Itu kan kebahagiaan. Dan itu kemurahan leluhur, Dek, kemurahan leluhur. Oh, ini terkait hari libur yang kemarin yang ini kan ramai yang berspekulasi, yang beranggapan bahwa Nusantara ini akan kembali ke ajaran Jawa lagi. Yang gimana yang pandangan yang banyak juga yang menafsirkan seperti itu ya. Syukurlah kalau memang kembali ke ajaran Jawa lagi ya, bukan kok Jawaisme, sukuisme tidak, tapi ya memang Jawa itu sudah diuji sekian ratus tahun bahkan ribuan tahun. Bahkan 15.000 tahun sebelum Masehi, sebelum ada agama masuk ke sini, orang sini itu hidupnya sudah bertuhan, ya. Seperti yang saya contohkan, waktu orang pinjam gamelan itu ternyata gamelan Lokono atau gamelan gaib, ternyata ya betul ya. Dan di bumi Pulau Jawa itu memang misteri deh. Misalnya Gunung Lawu. Gunung Lawu itu ternyata di atas Gunung Lawu itu tempat matinya terakhir burung-burung yang terbang itu, baik burung kecil atau burung-burung yang besar. Kalau mau mati itu terbang dulu, baik dari Alas Purwo, dari Banten ke Gunung Lawu, baru di sana mati. Itu kan aneh ya. Terus Gunung Arjuna ini malah Gunung Arjuna inilah gunung prasasti sejarah yang pertama kali melahirkan kerajaan di dunia. Kerajaan dunia yang ada itu dari lereng Gunung Arjuna. Tidak dari Inggris, tidak dari Belanda, tidak. Gunung Arjuna. Dan ini mulai saya tulis dari peristiwa tenggelamnya benua Atlantik. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ini pertanyaan tentang dosa yang kenapa sih orang itu punya dosa? Penyebabnya dosa itu dari apa dan yang dimintakan maaf itu apa? Gitu. Yang diminta apa tadi? Yang dimintakan maaf itu apa? Nah, gitu ya. Sebenarnya tidak ada manusia yang tidak memikul beban dosa. Karena di dalam kitab itu sebenarnya, hei Adam, jangan kau petik buah kuldi itu, karena engkau akan memikul beban dosa. Nah sini umumnya orang-orang tidak paham buah kuldi itu apa. Apa sejenis tomat, apa sejenis kelengkeng, apa jenis apel, atau pelem gitu ya. Buah kuldi itu indung telur wanita. Wanita itu punya indung telur, itulah yang disebut buah kuldi itu. Dan indung telur itu isinya apa? Isinya roh suci. Roh suci. Kalau roh suci nanti itu dikirim sperma laki-laki, lahirlah menjadi bayi. Membesarkan, menjaga kesehatan, nyekolahkan. Kalau jumlahnya banyak nanti warisannya bagaimana? Yang dimaksud beban dosa itu. Bukan kalau dosa itu nanti dibuang geni ning kono, bukan seperti itu. Nah itu. Oleh karena itu, kalau sudah kembali suci, kembali mati, harus roh suci itu berada di istana Sang Maha.
Di mana itu? Matahari. Ini kan tidak pernah dipikirkan orang ini. Makanya Majapahit itu kuasa 341 tahun, lambangnya itu Cakramandala, itu sinar matahari, dan tempatnya istana Roh Suci itu di sana, Dek. Matahari itu dingin, tidak panas, dingin. Saya dengan tetangga saya, Pak Masis, dengan adiknya, kapan hari di pedepokan saya. Lalu di sana saya ngomong sama Sis, waktu itu jam 11 siang, mendung petang deh, mau hujan gitu. Sis, ayo sambil nunggu Mbak Astrid masak nasi, ayo kita sujud di altar saya di bawah sana, mohon kepada Sang Maha Kuasa, semoga para pahlawan yang tidak pernah diabaikan di negeri ini kita antarkan ke surga, yaitu di matahari. Itu. Terus waktu itu saya membawa genta gitu, keliling gitu ya. Setelah saya mantra, saya Pak pahlawan apa ada yang tidak pernah didoakan? Loh, kalau makam pahlawan setiap tahun 10 November didoakan. Tapi kan banyak pejuang-pejuang yang bukan tentara, yang bukan polisi, bukan apa-apa. Misalnya waktu Kuda Tuli tahun berapa itu di Jakarta itu, yang mati banyak itu pahlawan juga. Karena waktu itu berusaha menjatuhkan kekuasaan yang nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Ayo kita doakan diri. Betul deh, matahari itu terbuka. Waduh, sinarnya menyinari tempat kita kira-kira garis tengah 5 meter begitu. Difoto sama Mbak Asti, celak gitu. Waduh Pak, kok kayak ada baterai gitu Pak. Setelah itu selesai, kita antarkan ke sana. Ya mungkin ya saya tidak lihat dengan mata. Setelah selesai berdoa itu kok matahari nutup lagi, baru hujan. Itu. Ini ada ahli astronomi yang bernama itu Isaac Newton. Beliau memprediksi bahwa di tahun 2060 itu akan terjadi kiamat. Apakah ini ada hubungannya dengan tadi yang Jadid mengatakan bahwa banyak orang Cina yang pergi ke planet untuk mengetahui bahwa apakah di sana itu bisa layak untuk dihuni. Bahwa nanti kan memprediksi bahwa bumi nanti akan terjadi bencana besar. Jadi banyak orang yang ramai-ramai nanti hijrah ke planet untuk bermukim di sana. Menurut pandangan yang Jati gimana ini? Kiamat itu ada beberapa tipe ya. Kiamat mikro, kecil-kecilan. Kalau orang sudah mati itu ya kiamat ya. Lalu kiamat makro adalah mungkin nasional. Nah, kiamat global bisa juga. Dan sekarang sudah mulai kentara. Kutub Utara kira-kira 4 bulan yang lalu sudah mulai leleh. Berarti air laut itu ke permukaan. Satu. Yang kedua, lempengan-lempengan kerak bumi itu mulai mengalami perubahan. Dan lempengan kerak bumi yang mengalami perubahan itu menimbulkan ikan-ikan itu gelisah. Akibatnya banyak ikan-ikan yang pengen mendarat di pantai-pantai itu. Ya, ini sudah gejala ini. Jadi kalau digambarkan 2060 itu mungkin ada kiamat besar yang mempengaruhi bumi ini, mungkin juga karena dulu pernah terjadi bumi itu meledak. Berapa juta tahun yang lalu ya bumi itu meledak. Magma ini meledak, wah, itu sehingga bumi itu berseraan. Lalu sekarang menjadi bintang-bintang dan planet-planet itu. Bahan seraan itu ya. Tapi kan magma masih ada. Lah api itu sifatnya menyerap. Api itu menyerap, terhimpun lagi, lalu terbentuklah bumi. Itu. Ini bumi secara kalau di dalam cerita pewayangan disebut Sati. Sati itu bumi yang disebut Durga. Nah Durga itu yang di Mong ya itu Bathara Kala. Di pewayangan disebut Bathara Kala. Nah Bathara Kala inilah yang menggerakkan virus-virus dan sebagainya tadi itu.
Oke, yang terima kasih apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita juga terima kasih. Salam saya untuk semua penggemar ngaji Roso. Tolong kalau telepon ya sekitar jam 10, 11, 12 gitu ya. Jangan malam-malam ya mungkin soalnya kalau di luar pulau itu misalnya di Aceh atau di Medan sana ya mungkin ya jam berapa gitu sudah di timur lain lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya justru kalau banyak komunikasi itu lupa kalau tua itu ya. Lupa.